proses ke Korea itu nggak semudah dengan negara-negara yang lain ya. Jadi kita harus benar-benar tahu prosesnya dan kita tahu alurnya, jangan sampai kita salah jalan. Nah, setelah sampai di Korea pun juga seperti itu, sama. Kita juga harus memahami situasi Korea dan nanti kita harus juga pinter-pinter setelah pulang sampai di Korea. Nah, ini kita ketemu sama teman kita yang sudah X tentunya. Nah, kita minta sedikit saran dari Mas yang ada di samping kita ini. Pengalamannya setelah pulang ke Korea gimana Mas dulu? Pengalamannya sulit Mas bikin usaha itu. Sulit bikin usaha ya? Iya. Meskipun kita cukup lah modal. Dulu waktu ke Korea jenengan sudah memikirkan konsepnya setelah pulang apa belum Mas? Sudah. Sudah. Cuman hasil akhirnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jadi kembali lagi dengan rasa syukur Mas. Soalnya TKI Korea itu 90% kalau masih ada kesempatan balik lagi selalu membandingkan hasil yang di rumah dengan yang di Korea. Oh gitu ya. Jadi itu realitanya yang bikin sulit itu. Intinya kalau sudah sampai di rumah pengen balik lagi. Iya. Nah, terlalu gitu, membandingkan hasil. Jadi dipikir kalau di rumah itu sulit ya untuk mencari pekerjaan ataupun gaji yang sesuai dengan Korea. Sulit. Kalau kita mikirnya terus Korea terus, akhirnya ya balik lagi kayak saya. Balik lagi kayak saya. Kalau di rumah berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Di sini dulu berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun ya. Berarti finish kontrak ya? Iya. 5 tahun 10 bulan. 4 tahun 10 bulan. 4 tahun 10 bulan. Finish kontrak terus balik lagi re-entry dan ke pabrik yang dulu pernah kerja. Dulu kan pernah kerja di pabrik ini juga Mas? Iya. Kerjanya di pabrik benang juga, kembali ke sini. Istirahat di rumah berapa tahun Mas? 3 tahun 10 bulan. 3 tahun 10 bulan di rumah dan tentunya ujian ya ini. Ujian ikut CBTX dan alhamdulillah diambil lagi sama pabrik yang sama yang dulu pernah kerja. Dan Mas ini juga tentunya sudah membangun usaha di rumah. Alhamdulillah. Nah, sudah membangun usaha dan kebetulan ingin mengembangkan lebih besar lagi. Nah, ini saran buat teman-teman nih Mas. Kalau sudah finish kontrak apa sarannya? Sarannya buat yang finish kontrak, satu harus pinter-pinter masalah finansial Mas. Jangan terlalu menghambur-hamburkan uang. Soalnya kebiasaan di sini kan nggak mikir kan ngeluarin uang itu kan nggak mikir ke depannya gimana. Soalnya kan masih besok masih bisa kerja, masih bisa menghasilkan. Dapat hasil lagi. Tapi kebiasaan itu kadang ke bawah sampai rumah Mas. Kalau saya ke bawah sampai rumah. Ke bawah sampai rumah. Itu yang bikin sulit. Jadi kebiasaan yang ada di Korea selama kita bekerja di Korea jangan dibawa sampai di rumah Mas ya. Iya. Banyak-banyak bersyukur aja. Kita rubah, berarti kita harus merubah kehidupan pola hidup yang pernah dulu kita jalani sebelum kita bekerja di Korea. Betul. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah selesai atau finish kontrak, tentunya harus bisa mengkontrol diri Mas ya. Betul. Kontrol diri. Nah, ini untuk teman yang sedang mau proses. Sedang mau proses apa? Sarannya Mas? Kalau sedang proses ya sabar, ulet dan telaten, soalnya saingannya banyak Mas. Saingannya banyak. Tentunya dengan ujian IPS TOPIK dulu ya. Iya. IPS TOPIK dulu, nunggu SLC dan nunggu prelim, terbang juga. Prosesnya cukup lumayan banyak. Dan tentunya hasil di Korea itu nggak sama nggak Mas? Nggak sama Mas. Dari satu orang ke orang yang lain, dari satu lagi, dari pabrik satu pabrik yang lain, tentunya nggak sama. Nah, ini ngomong-ngomong tentang hasil Mas, sesuai nggak dengan harapan jenengan 4 tahun 10 bulan itu, sesuai nggak? Kalau saya ya sesuai Mas, soalnya saya nggak punya target. Nggak punya target ya? Nggak punya target sama sekali. Yang penting ya kerja gajian. Kerja gajian ya sesuai. Jadi intinya dibandingkan negara yang lain, Korea itu hasilnya sesuai nggak dengan jerih payah kita, perjuangan kita belajar bahasa dan juga perjuangan kita untuk mencapai bisa sampai gerbang Korea Mas?
Sesuai ya, sangat sesuai mas, sangat sesuai, bahkan lebih. Oke. Bahkan lebih. Jadi intinya untuk teman-teman nih yang baru awal proses, jadi tentunya perjuangannya ditambah dan nanti hasilnya akan sama sesuai dengan perjuangan kita mas ya. Bahkan lebih mas. Bahkan lebih. Nah ini teman-teman, Mas, saya sebut saja Mas apa ini? Ade. Mas Ade. Kita sebut Mas Ade ini juga sudah memberikan informasi bahwasanya perjuangan kita untuk mencapai cita-cita gerbang Korea itu sesuai dengan apa yang kita perjuangkan saat kita mau bekerja di Korea. Jadi hasilnya tuh sesuai selama 4 tahun 10 bulan. Nah ini mas, satu lagi pesan yang terakhir buat teman-teman ini. Kebanyakan kalau teman-teman yang sudah pulang ini kan kalau tergiur dengan bisnis, ini apa mas? Contohnya pulang dari Indonesia ditawarkan bisnis ini, bisnis itu, langsung ataupun kita cek cross dulu? Yo kita cross check dulu mas. Kalau kita nggak nguasai ya jangan mau. Oh jangan mau ya ini. Iya. Biasanya kan teman-teman kalau sudah pulang dari Korea ingin tergiur oleh bisnis ini, wah ini melimpah, ada seseorang menawarkan, langsung ikut atau gimana mas? Nggak usah. Bisnis itu kalau kita nggak punya ilmunya, kita nggak jalanin sendiri, jangan, bahaya. Jadi tentunya kita harus sesuai dengan ilmu kita ya, bidang kita ya. Meskipun hasilnya nggak banyak, tapi kalau sesuai dengan apa yang kita maksudnya kemampuan kita kan nggak samar kalau ditipu orang itu. Oh nggih, bagus. Oke, terima kasih. Nah itulah tadi teman-teman sedikit informasi ataupun wawasan dari senior kita yang sudah pernah bekerja di Korea selama 4 tahun 10 bulan dan ternyata di rumah masih usahanya belum sukses dan kembali lagi ke Korea, tentunya mencari modal lagi mas ya. Kita kembangkan lagi untuk usahanya di rumah. Sudah ada usaha, usahanya apa mas? Malu mas ya. Usahanya ternak ayam. Jadi buat teman-teman yang lokasinya di Blitar apa Tulungagung? Tulungagung. Lokasi Tulungagung yang sedang mempunyai usaha chicken fresh chicken atau gimana, kalau mau ambil ayam bisa ambil di Mas Ade ini. Bisa nggak mas? Kalau sedikit bisa mas. Kalau sedikit bisa. Kalau banyak nggak bisa. Gak banyak. Tentunya teman-teman kalau di Tulungagung sudah kenal namanya, kandangnya apa mas? Jenenge? Nggak ada namanya mas. Nggak. Cuman kan populasinya kecil. Daerah mana? Daerah Gondang. Oh di Gondang ya. Jadi di Gondang sana ada peternakannya Mas Ade. Kalau pengen pesen ataupun beli ayamnya monggo. Mungkin tentunya harganya lebih miring dari tempat yang lain mas. Ya bisa dibilang seperti itu. Jadi buat teman-teman tetap semangat yang mau proses dan yang sudah habis kontrak, jangan lupa pesan Mas Ade, tetap semangat juga untuk mengembangkan usahanya di rumah. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.